Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial dengan topik isu pertanian dan industri pertanian di Indonesia serta strategi penanganannya. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulistiana, mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember, angkatan 2019 dari kelas B dengan NIM 191910501006. Baiklah, langsung saja pada topik pembahasannya. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai isu permasalahan terkait pertanian dan pertanian industrial yang ada di Indonesia, studi kasus terkait isu permasalahan pertanian, dan bagaimana strategi yang dilakukan dalam menangani isu permasalahan pertanian. Sebelum dibahas lebih lanjut, maka akan saya jelaskan mengenai pertanian dan industri pertanian. Yang pertama, pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sedangkan industri pertanian merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Singkatnya saja, industri pertanian merupakan sebuah proses mengolah bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan selanjutnya yaitu isu permasalahan pertanian dan industri pertanian yang ada di Indonesia. Adapun permasalahan yang pertama yaitu menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian. Dengan menurunnya sumber air ini, maka juga akan berpengaruh terhadap proses pertanian. Karena dalam proses pertanian sendiri, air menjadi pemeran penting dalam mewujudkan hasil pertanian yang baik. Tanpa air, maka tanaman akan mati. Dalam hal ini, ketersediaan air sangat penting dalam pertanian, karena air dapat memelihara struktur tanah, menghambat dan menekan pertumbuhan gulma, mengatur tinggi rendahnya suhu tanah, dan membawa zat hara yang diperlukan oleh tanaman. Kedua, lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani, sehingga mengakibatkan rendahnya hasil pertanian dan produksi hasil pertanian. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kreativitas dan keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil pertaniannya dan tidak didukung oleh program-program dari pemerintah sebagai bentuk upaya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang pertaniannya sendiri. Selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga yaitu konversi lahan yang tidak terkendali. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dikarenakan konversi lahan yang terjadi biasanya diakibatkan oleh tingginya populasi manusia yang tinggal di daerah tersebut sehingga menjadikan lahan pertanian sebagai permukiman. Untuk permasalahan yang keempat yaitu terjadinya pola deagrarianisasi atau tekanan populasi kepadatan agraris dan ketersediaan lahan pada komunitas petani dalam kebijakan pembangunan nasional. Misalnya saja, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak digunakan sebagai pembangunan sektor pertanian, tetapi lebih banyak digunakan untuk sektor non-pertanian, sehingga pembangunan pertanian di Indonesia dapat terhambat. Baiklah, untuk permasalahan yang kelima yaitu mengenai kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan plasma nutfah yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Untuk permasalahan yang keenam yaitu sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Untuk permasalahan yang ketujuh yaitu belum optimalnya pengelolaan sumber daya, proses, dan pemanfaatan dalam industri pertanian. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu kurang optimalnya sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri, sumber daya manusia yang ada di bidang pertanian ini rata-rata berusia lanjut dengan kapasitas pemahaman terhadap pengelolaan pertanian itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang cukup. Sehingga daya dukung proses produksi belum bisa tercukupi dan berakibat pada tingginya biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses pertanian maupun industri pertanian.
Nah, pada pembahasan kali ini, saya mengambil studi kasus yang bersumber dari jurnal dengan judul Strategi Petani dalam Menghadapi Kekurangan Air, studi kasus di daerah irigasi Wanir, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Jadi, studi kasus ini membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, pada studi kasus ini membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh petani dalam penanganan isu permasalahan air pada irigasi di daerah irigasi Wanir. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai bagaimana petani di Dusun Leles, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung ini bekerja sama dalam menjamin ketersediaan air irigasi. Nah, juga berdasarkan studi kasus ini, saat musim kemarau panjang, seringkali petani kesulitan mendapatkan air untuk mengaliri sawah mereka. Sementara pada musim penghujan, Sungai Citarum ini seringkali meluap dan membanjiri permukiman serta menghancurkan tanaman padi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai gambaran umum daerah irigasi Wanir ini. Nah, daerah irigasi Wanir ini dibangun pada tahun 1965 atau 1966. Pada awalnya, daerah irigasi Wanir ini dibangun dengan tujuan untuk memajukan pertanian di sekitar Pacet, Ciparai, dan Majalaya. Namun, dengan semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya pembangunan berbagai sektor, penggunaan air irigasi Wanir ini menjadi semakin bertambah. Saat ini, yang menggunakan air irigasi Wanir ini antara lain petani, industri tekstil di sekitar Majalaya, dan kolam ikan arus deras. Nah, pentingnya air irigasi bagi pertanian ini menjadikan air sebagai sumber daya bagi petani dan mengandung arti bahwa adanya akses terhadap sumber daya tersebut. Petani yang menggunakan air irigasi dari daerah irigasi Wanir ini tersebar di seluruh wilayah pengairan daerah irigasi Wanir, mulai dari Kecamatan Pacet, Ciparai, dan Majalaya. Petani-petani daerah irigasi Wanir ini menggunakan air irigasi untuk mengairi sawah-sawah mereka. Petani merupakan pengguna air irigasi terbanyak di daerah irigasi Wanir ini sendiri. Nah, untuk pengelolaannya sendiri, pengelolaan irigasi di daerah irigasi Wanir ini sejak tahun 2000 dikelola oleh 14 P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air yang tersebar di seluruh daerah pengairan daerah irigasi Wanir dengan satu GP3A atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai induknya. Nah, pada daerah irigasi Wanir ini terdapat kendala yang dialami oleh petani, yaitu yang pertama, akses petani terhadap sumber daya air irigasi terganggu dengan adanya kedua sektor lain yang memiliki modal dan teknologi yang lebih tinggi dalam mengakses sumber daya air. Kendala yang kedua yaitu pihak-pihak industri yang membuat pasokan airnya yang dekat dengan saluran air dari irigasi Wanir. Dan kendala yang ketiga yaitu perebutan air pada saluran irigasi ketika musim kemarau. Nah, setelah mengetahui kendala yang dialami oleh petani, maka didapatkan strategi penanganannya, yaitu membuat sebuah organisasi P3A atau Mitra Cai yang kemudian dikuatkan oleh suara keputusan gubernur sekitar tahun 1980-an dengan nama P3A atau Mitra Cai Harapan I. Adapun programnya yaitu penyediaan air irigasi berbeda-beda setiap tahun. Nah, dalam pengelolaannya, Mitra Cai ini digunakan untuk menjamin pasokan air irigasi pada musim kemarau dengan sistem pengelolaan yaitu pembagian dan penjadwalan penggunaan air irigasi dengan daerah lain, nganircai dan pempanisasi. Untuk mengatasi masalah ini, para petani, mitra cai dan industri bekerja sama membuat bendungan di saluran pembuangan air dari industri. Dalam melaksanakan pengelolaan irigasi Mitra Cai ini dibutuhkan biaya untuk operasionalnya. Biaya ini tidak ditanggung oleh P3A atau Mitra Cai. Dalam rapat anggota telah disepakati bahwa petani yang menjadi anggota Mitra Cai ini tidak menjadi pengurus akan membayar sejumlah uang atau gabah setiap kali panen untuk menutupi pengeluaran. Nah, pengeluaran Mitra Cai ini besarnya iuran yang dikeluarkan petani berbeda-beda, tergantung dari luas lahan garapannya dan juga musim tanamnya.
Besarnya iuran yang harus dikeluarkan petani musim kemarau sebesar 40 kg gabah per 100 tumbak setiap kali panen. Dan untuk musim hujan tidak ada ketentuan harus membayar iuran, tetapi petani diharapkan membayar iuran seikhlasnya kepada pengurus mitra cai. Pembayaran biasanya dilakukan di sawah ketika sedang memanen padi. Nah, usaha nganir cai ini dilakukan petani di Dusun Leles mampu menyelesaikan masalah pasokan air. Namun, pada musim kemarau panjang, ketika air Sungai Citarum surut dan tidak bisa mengisi bendungan Wanir, usaha nganir cai menjadi percuma karena tidak ada air yang bisa dimanfaatkan. Untuk mengatasi masalah ini, petani melalui mitra cai mengembangkan teknologi pengairan dengan menyedot air dari sungai di dekat daerah mereka untuk dialirkan ke petak-petak sawah. Usaha ini disebut dengan pompanisasi yang menggunakan mesin diesel sebagai tenaga penyedot air. Nah, berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwasanya keberadaan air sebagai faktor pendukung pertanian jumlahnya harus terjaga, dan untuk menjaga kestabilan pasokan air irigasi ini dibutuhkan suatu pengelolaan dan kerjasama antar petani agar suplai air irigasi stabil. Dalam studi kasus ini dijelaskan juga bahwasanya air irigasi menjadi sebuah sumber daya yang merupakan common property, sehingga pemakaiannya harus diatur agar seluruh pengguna dapat merasakan manfaatnya. Air sendiri bagi petani merupakan faktor penting dalam keberhasilan pertanian mereka. Tanaman tidak akan tumbuh dengan baik tanpa suplai air yang cukup. Tetapi air juga bisa menjadi petaka bagi petani ketika jumlahnya berlebih. Air dapat membanjiri sawah-sawah yang berisi tanaman dan dapat menghancurkan tanaman-tanaman petani. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan dalam kehidupan bagi semua makhluk hidup. Kebutuhan air semakin meningkat dalam pemenuhan intensifikasi dan perluasan areal persawahan
serta terbatasnya persediaan air untuk irigasi dan keperluan-keperluan lainnya, terutama pada musim kemarau. Penyaluran dan pemakaian irigasi harus dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan hasil pertanian. Oleh karena itu, diperlukan teknologi guna pendistribusian air yang efektif di samping mengembangkan jenis atau mutu tanaman. Kehilangan air irigasi yang umum terjadi pada suatu areal pertanian saat pemberian di aliran permukaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) melalui Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi penyiapan, pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, pemetaan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan dalam penerapan teknologi serta analisis kebutuhan teknologi. Salah satu teknologinya adalah teknologi perpipaan sederhana. Irigasi perpipaan adalah sistem irigasi yang penyalurannya menggunakan bahan pipa. Sebagai sarana pendistribusian air, dinilai lebih efisien dan kehilangan air di sepanjang saluran dapat diminimalkan. Irigasi pipa juga mudah diatur dan diukur. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan teknologi jaringan irigasi perpipaan meliputi: langkah pertama, perencanaan SID atau Survey Investigation Design untuk mengetahui secara detail gambaran lokasi kegiatan. Langkah kedua, persyaratan perencanaan meliputi kemudahan pengangkutan dan pemasangan pipa, kekuatan pipa serta keamanan pelaksanaan kerja. Langkah ketiga adalah perencanaan teknis, seperti gambar detail desain perpipaan, bentuk box outlet, dan titik lokasi harus sesuai rencana. Proses pemasangan pipa adalah dengan cara pasangkan karet stil pipa pada ujung pipa yang lebih besar. Oleskan pelicin pada kedua pipa untuk memudahkan pemasangan. Untuk pembuatan bangunan pelengkap box outlet, harus menggali pondasi sedalam kurang lebih 20-30 cm. Susun batu kali dan mortar sesuai dengan desain box outlet yang direncanakan. Pasang plat baja pada pintu box yang berfungsi sebagai ambang tajam. Lalu lapiskan susunan batu kali dengan mortar dengan cara pelepasan dan kemudian dilanjutkan dengan finishing agar box terlihat lebih rapi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan turut serta terlibat dalam penerapan teknologi ini dan akan diserah terimakan kepada pemerintah desa untuk dikelola oleh masyarakat dalam mendukung usaha pertanian mereka. Dengan menggunakan sistem irigasi perpipaan ini, pendistribusian air meningkat hingga mencapai 98% serta debit air hingga 17 liter per detik. Program irigasi yang menggunakan sistem kalonisasi ini memang cukup efektif efisien mengingat cara pemasangan maupun penggunaannya juga efektif efisien, sehingga ini hanya memakan waktu kurang lebihnya sekitar 2 minggu. Sementara ini sudah terbukti dengan adanya sistem irigasi prawonisasi ini betul-betul kegunaan dan kemanfaatannya sangat-sangat bisa mengatasi persoalan kaitan dengan kebutuhan air untuk pertanian. Adanya inovasi saluran irigasi ini, para petani tak perlu resah lagi untuk mengairi lahan persawahan mereka. Pasokan pangan jadi lebih terjaga ketersediaannya.
Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.